Berlatar belakang di suatu negara di Korea Selatan, kita diperlihatkan pertengkaran yang dilakukan oleh dua orang anggota gangster menggunakan senjata tajam, di mana secara kebetulan tokoh utama kita yaitu Ma Sok-do melewati wilayah konflik tersebut, yang dengan seperti tidak menganggap hal besar, Ma Sok-do sekonyong-konyong langsung memuntir tangan pelaku lalu pergi melanjutkan perjalanan. Sesampainya di lokasi, Ma Sok-do mengecek korban tikam yang setelah diselidiki melalui tato di dadanya, korban tersebut merupakan anggota dari geng Venom. Beralih ke markas geng Venom yang di sana sudah ada bos dari geng tersebut yang bernama Sung. Di markas tersebut dipenuhi oleh wanita-wanita yang tidak perlu Patrick jelaskan profesinya maupun keahliannya, di mana tangan kanan Sung lah yang mengatur semua sirkulasi keluar masuknya wanita-wanita ini, yang pada hari itu juga Sung memberikan job desk tambahan si tangan kanan tersebut untuk menyiapkan pasukan yang dimaksudkan untuk membalas dendam kepada geng saingannya yaitu geng Isu. Seketika aksi balas dendam tersebut batal ketika mereka akan berangkat bertepatan dengan Ma Sok-do yang sudah sampai di markas geng Venom, di mana Ma Sok-do memperingatkan dengan sedikit tarian tangan kepada anggota geng Venom untuk tidak melakukan aksi-aksi premanisme yang melanggar hukum di negara Korea. Ma Sok-do pun mencari terduga pelaku penikaman itu ke markas geng Isu yang juga merupakan tempat perjudian. Ma Sok-do dan timnya pun menyisir tempat itu hingga terdapat laki-laki yang cukup dicurigai Ma Sok-do sebagai pelakunya. Menyadari di bidik polisi, orang itu pun lalu kabur untuk menyelamatkan diri. Kelembutan hati seorang pengayom masyarakat pun muncul dari diri Ma Sok-do dengan dia meminta penjahat itu untuk memasukkan pisau ke dalam plastik untuk barang bukti, yang aksi itu tidak diindahkan oleh sang penjahat sehingga Ma Sok-do pun harus mengeluarkan tamparan andalannya yang sering dia lemparkan kepada begudal-pengudal yang tidak bisa diatur. Ma Sok-do pun membawa orang yang diburu tadi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sulitnya orang itu buka mulut membuat Ma Sok-do pun harus melakukan treatment khusus di ruang isolasi portable yang setelah kepala orang itu gagal otak ringan. Tiba-tiba sang kapten datang lalu marah-marah karena banyaknya kasus kriminal di wilayahnya yang dilakukan oleh gangster berpendidikan rendah. Di area perkotaan, kita diperlihatkan tiga pria asal negara Cina yang diketuai oleh pria bernama Jong Chen yang berhenti di tempat sepi. Kemudian mereka mengeluarkan orang dari bagasi yang dalam keadaan sudah babak bundas. Dari sini diketahui bahwa pria babak belur itu merupakan bagian dari geng Venom yang tidak sanggup membayar hutang kepada Jong Chen karena Jong Chen ini meminta bunga 50 kali lipat dari nilai pinjaman. Merasa keberatan karena bunganya melebihi pinjol ilegal, orang itu pun memohon untuk dikurangi jumlah bunganya. Akan tetapi bukannya malah melakukan perbincangan secara baik-baik, Jong Chen malah mengambil properti syuting berupa martil yang akan digunakan untuk menyiksa korbannya. Ma Sok-do dan timnya pun melakukan investigasi di tempat perjudian Mahjong yang juga merupakan markas dari ketua geng Isu untuk mengajak ketua dari geng Isu yaitu Jang Isu untuk menemui bos geng Venom yang lalu ditentang oleh Jang Isu, sehingga Ma Sok-do pun harus melakukan treatment yang tidak biasa yang mana itu bisa membuat Jang Isu menuruti kemauan Ma Sok-do. Dengan penuh effort, bos geng Isu dan geng Venom pun dapat dipertemukan di satu meja berkat Ma Sok-do yang lalu memberi saran kepada mereka untuk membubarkan geng yang mereka ketuai. Mendengar perkataan Ma Sok-do, mereka pun saling meminta maaf satu sama lain yang pada momen itu diabadikan oleh anak buah Ma Sok-do dengan sebuah kamera Polaroid, sehingga ketika mereka pulang dari tempat itu, mereka sudah mendapatkan foto perdamaian antara geng Isu dan geng Venom. Setelah menerima telepon tersebut, Sung pun lalu menemui Jong Chen. Perdebatan nominal pun terjadi karena jumlah tagihannya yang tidak masuk akal, yang mana Jong Chen dengan polosnya sudah mendiskon tagihannya karena dia sudah memotong salah satu tangan dari anak buah Sung. Sung yang merasa direndahkan mengancam akan membinasakan Jong Chen, akan tetapi Jong Chen lebih dulu menghujani Sung dengan tusukan-tusukan yang mengakibatkan Sung mati secara tiba-tiba. Lalu dengan arogan, Jong Chen pun mengambil alih geng Venom dari Sung yang di situ Jong Chen bersesumbar barang siapa yang tidak patuh kepadanya, dia akan ditampar oleh banci 100 kali dengan tangan kiri. Kembali ke Ma Sok-do yang kini kita diperlihatkan dia sekarang di tempat karaoke untuk menemui undangan dari si pemilik yang kita sebut saja si bos. Beliau menservis Ma Sok-do dengan minuman berlabel 18+ beserta teman minum wanita parubaya dengan harapan Ma Sok-do ini bisa tanda kutip mengamankan tempat karaoke-nya dari gerebekan-gerebekan pihak berwajib. Di tempat yang sama, Jong Chen dan kedua rekannya sudah berada di tempat yang sama, di mana ini akan menjadi titik awal terbitnya masalah besar yang dilakukan oleh mereka.
Terlalu menikmati minuman semalam pun Masodo harus dibangunkan oleh salah satu gadis dikarenakan situasi karaoke tersebut sedang tidak kondusif karena telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Jongchen dan kedua anak buahnya. Terkejutnya Masodo ketika memasuki ruangan tersebut sudah ada seorang manajer yang tangannya sudah terpotong. Saksi sekaligus mucikariwati di sana pun menceritakan kronologi kejadian semalam, di mana dia saat itu dikejutkan oleh salah satu wanita pengayom yang telah dipukul oleh Jongchen yang lalu dia bergegas masuk ke ruangan untuk menetralkan suasana. Akan tetapi si mucikariwati tersebut malah melihat dua rekan Jongchen ini bertindak biadab kepada dua wanita pengayom di ruang tersebut. Sang manajer yang tidak terima atas perlakuan Jongchen pun menghantam kepala rekan Jongchen dengan asbak jumbo. Alih-alih takut dan pergi, Jongchen dan kedua sahabatnya itu malah menyerang balik sang manajer dengan mulai menikam dan salah satu dari mereka mengeluarkan kapak yang akan dipergunakan untuk memotong tangan sang manajer yang membuat si bos yang telah mendengar semua ini tidak terima dan akan memburu si Jongchen ini. Akan tetapi, tindakan itu dicegah oleh Ma Dong-suk dengan alasan urusan kriminal adalah urusan polisi. Di sebuah kafe, Jongchen memberikan tugas tangan kanan Venom untuk tetap menggerakkan bisnis geng Venom, akan tetapi si tangan kanan tersebut menjelaskan kepada Jongchen apabila berita kematian Sung sudah tersebar luas yang mengakibatkan kelompok geng Venom ini bisa saja digulung oleh geng saingannya yang di luar dugaan. Jongchen yang mendengar hal tersebut tidak gentar sedikit pun melawan geng lain terutama geng Isu. Masodo pun menemui Jang Isu untuk menanyakan dan mengkonfirmasi keterlibatan dirinya dengan Jongchen yang setelah mendengar keterangannya, Masodo menilai dia tidak tahu apa-apa tentang sosok Jongchen ini hingga penyelidikan Masodo harus terhenti karena adanya penemuan mayat dalam keadaan termutilasi yang setelah diidentifikasi oleh petugas, mayat tersebut adalah mayat dari bos geng Venom. Di sisi lain, kita diperlihatkan Jongchen yang menyambangi tempat perjudian milik geng Isu. Tak menemui Jang Isu di lokasi tersebut membuat Jongchen sendiri murka dengan anak buahnya menghancurkan salah satu mesin judi di sana. Setelah itu dia meminta salah satu menjaga di tempat itu untuk memanggil bosnya, yang tak lama kemudian Jang Isu pun datang dengan membawa puluhan pasukan. Jang Isu dan Jongchen pun berembuk mempertaruhkan nyali yang begitu besar, di mana Jongchen meminta Jang Isu untuk menyerahkan tempat ini yang ketika dia belum sempat menjawab, Jang Isu dikejutkan dengan sudah dikalahkannya semua anak buah dari Jang Isu yang membuat dirinya mau tidak mau harus menyerahkan tempat itu kepada kelompok Jongchen. Selain brutal dalam melakukan aksinya, Jongchen ini tidak lebih dari laki-laki minus akhlak. Terbukti dengan sadar dan tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang, dia tega menerkam istri dari tangan kanan geng Venom yang mau tidak mau dia harus meladeni Jongchen ini untuk belajar ilmu biologi yang ternyata kejadian ini diketahui persis oleh sang suami. Di warung makan, Masodo makan bersama anak buahnya yang tak lama kemudian mereka bertemu dengan Jongchen dan kedua sahabatnya yang berniat makan di tempat yang sama. Gerak-gerik Jongchen membuat Masodo curiga, begitu juga dengan Jongchen yang merasa diawasi lalu pergi ke kamar mandi untuk melakukan sesuatu. Masodo pun memerintahkan keempat anak buahnya untuk mulai melakukan penangkapan terhadap buronan Jongchen ini. Akan tetapi brutal dan gesitnya kelompok Jongchen ini dapat kabur dari sana dengan berhasil menyiram anak buah Ma Dong-suk dengan minyak panas hingga terluka. Di sisi lain, kita diperlihatkan tangan kanan geng Venom terlihat sedang mengamuk besar kepada istrinya dikarenakan dia sangat kesal dengan kelakuan istrinya yang terlihat enjoy wik-wik dengan Jongchen yang tak lama kemudian. Muncullah beberapa orang yang diutus oleh bos karaoke untuk membawa si tangan kanan Venom ini dengan tujuan untuk diinterogasi. Bos karaoke pun menginterogasi dengan cara yang tidak kalah unik dengan Masodo, yang dari sini kita bisa mengetahui bahwa Jongchen bergerak dengan sangat acak dan hati-hati agar tidak terdeteksi baik oleh polisi ataupun musuh. Si tangan kanan Venom itu pun menjelaskan kepada Jongchen ini tega mengiwi istrinya sendiri, yang mana si tangan kanan Venom ini menyatakan kepada si bos karaoke bahwa dia siap membunuh Jongchen apabila dia dibebaskan oleh si bos karaoke.
Kejadian mengejutkan terjadi di tempat perjudian milik Jong Chen, di mana tempat perjudian itu ditabrak oleh mobil oleh geng Isu sebagai sifat perlawanan, yang selanjutnya terjadi bentrokan senjata jarak dekat antara geng Isu melawan dua orang teman Jong Chen yang di tengah-tengah perkelahian primitif itu, Ma Sok-do dan dua anak buahnya datang untuk menangkap kerabat Jong Chen. Kurang beruntung ketika si botak itu harus melawan Ma Sok-do yang memiliki skill 1 one hit kill. Dengan cepat, lugas, dan presisi, si botak itu dapat ditumbangkan oleh Ma Sok-do, sedangkan yang satu lagi dapat kabur dan melaporkan semua kejadian hari ini kepada Jong Chen. Di kantor polisi, Ma Sok-do melakukan interogasi si botak itu guna memperoleh informasi tentang Jong Chen, yang mana si imigran ini tidak mau buka mulut sehingga Ma Sok-do pun harus menyetrum agar mau buka suara, yang cara itu pun masih belum juga mempan. Alih-alih mau buka suara, si botak ini malah melakukan manuver gila dengan menggigit lidahnya, yang manuver itu dapat digagalkan oleh anak buah Ma Sok-do dengan menyumpal mulutnya dengan handuk. Singkat cerita, di suatu pagi, Yang Isu mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahun ibunya, yang mana di tengah kemeriahan pesta itu datang anak buah Jong Chen yang mengacau hingga tamu undangan panik lalu berhamburan keluar. Keributan yang terjadi dimanfaatkan Jong Chen untuk membunuh Yang Isu. Berbekal mindset tenang dan kuasai, Jong Chen menikah Yang Isu, yang di situ lalu terjadi one on one, di mana motivasi Jong Chen yang sangat kuat membuat Jong Chen ini mampu menusuk pundak Yang Isu lalu meninggalkan tempat tersebut. Di kantor pusat terlihat Ma Sok-do dan Kapten menghadiri undangan oleh Pak Komisaris, di mana beliau meminta Ma Sok-do dan si Kapten untuk berhenti menangani kasus Jong Chen ini dikarenakan progresnya sangat lambat sehingga menyebabkan kepercayaan terhadap polisi pun menurun. Sang Kapten yang tidak ingin reputasinya tercoreng pun memohon kepada Pak Komisaris untuk dapat meneruskan kasus ini dengan alasan kasus ini akan mencapai titik akhirnya, yang mana Ma Sok-do sendiri membumbui alasan sang Kapten dengan iming-iming apabila kasus ini selesai dengan cepat, Bapak Komisaris akan mendapatkan kembali simpati masyarakat dan akan mendapatkan promosi jabatan yang lebih tinggi. Mendengar hal tersebut, beliau pun setuju dengan catatan Ma Sok-do dan si Kapten hanya memperoleh satu kesempatan, dan apabila mereka gagal, mereka akan dipensiunkan secara tidak hormat. Kita beralih ke Jong Chen. Dia bertemu si bos besar lain, di mana kali ini Jong Chen disewa untuk membunuh saingannya, yaitu si bos karaoke, dan apabila dia berhasil membunuh si bos karaoke tersebut, Jong Chen akan dibayar dengan sangat mahal. Saat diajak makan siang dengan para bos, sang ajudan Venom menolak untuk ikut demi bisa memberitahukan lokasi Jong Chen kepada komplotan bos karaoke. Di tengah makan bersama bos barunya, Jong Chen dengan sepihak menaikkan harga yang membuat bos-bos tersebut menolaknya. Namun penolakan tersebut disambut dengan tendangan Jong Chen yang membuat salah satu bos tersebut terjatuh, sehingga membuat Jong Chen ini mendapatkan harga yang dia inginkan. Tak lama kemudian, gerombolan bos karaoke pun sampai di sana, yang mana mereka langsung membuat kekacauan lalu menuju ke lantai 2. Jong Chen yang tak mampu meladeni kebrutalan dari kelompok tersebut kabur dengan melompat dari lantai 2. Lalu dia melanjutkan kabur dengan menggunakan mobil, di mana di tengah perjalanan sang ajudan Venom pun berusaha membunuh Jong Chen, akan tetapi kurang kuatnya mental dari sang ajudan tersebut membuat aksinya gagal dan dialah yang malah terbunuh oleh Jong Chen. Mengetahui tindakan bos karaoke yang di luar batas, Ma Sok-do pun menyambangi tempat karaoke untuk memperingatkan kembali agar si bos karaoke tidak bertindak di luar batas, dengan sambil mengancam apabila si bos karaoke berani bertindak katrok seperti kemarin, Ma Sok-do akan mengajukan surat deportasi untuk si bos karaoke kembali ke negara asalnya, sambil dia memberikan rompi anti tusuk untuk berjaga-jaga apabila Jong Chen datang untuk menyerang balik si bos karaoke. Untuk mempercepat penangkapan Jong Chen, Ma Sok-do dan timnya pun mendatangi warga untuk meminta kerjasama dalam menuntaskan kasus ini dengan memfoto aktivitas kriminal yang dilakukan oleh Jong Chen dan komplotannya lalu dilaporkan ke pihak berwajib. Tidak sedikit warga yang mencemaskan keselamatannya ketika ketahuan memfoto, yang hal itu diyakinkan oleh anak kecil penjaga kedai tersebut. Apabila kita ingin melakukan perubahan yang lebih baik, kita harus sanggup menanggung resiko tersebut daripada diam saja melihat kebatilan yang dilakukan oleh Jong Chen dan komplotannya. Tindakan kriminal yang dilakukan anak buah Jong Chen sehari-hari pun sebagian besar dapat terfoto oleh masyarakat, yang mana dari laporan-laporan masyarakat dapat disimpulkan bahwa komplotan Jong Chen ini terdiri dari 25 orang, yang kini Ma Sok-do sendiri harus menyusun strategi untuk dapat menggaruk seluruh anak buah Jong Chen dalam satu malam untuk menghindari kaburnya komplotan Jong Chen ini.
Salah satu kerabat Jong Chen pun akhirnya diserahkan ke kepolisian Cina guna menjalani deportasi. Di dalam perjalanan, polisi Cina tersebut tak sengaja menjatuhkan narkoba di mana si botak itu menawarkan koneksinya agar polisi Cina tersebut dapat menjual narkobanya di Korea dengan mudah dan aman sehingga cuan-cuan pun mengalir ke kedua oknum tersebut. Setibanya di bandara, si botak itu pun dibebaskan oleh kedua oknum tersebut dan membiarkan si botak itu kabur. Namun yang tak disangka-sangka, semua ini adalah jebakan Mas Sokdo di mana kedua polisi Cina itu merupakan teman Mas Sokdo sendiri yang hal ini dilakukan agar dia dapat menjebak Jong Chen sekaligus anak buahnya di lokasi yang sudah ditentukan oleh Mas Sokdo. Si botak yang kembali ke tempat persembunyiannya mendapat respon yang kurang positif dari Jong Chen di mana Jong Chen sendiri menilai ini semua adalah jebakan untuk menangkapnya hingga pada akhirnya Jong Chen sendiri dapat diyakinkan oleh si botak itu ketika dia memberikan contoh narkoba yang dibawa oleh si botak itu dari kedua oknum polisi tadi. Tak butuh waktu lama setelah Jong Chen bersedia bertemu dengan kedua polisi Cina palsu itu, si botak pun lalu menanyakan waktu dan lokasi pertemuan guna membahas penyelundupan barang tersebut di mana setelah memberikan lokasinya, Mas Sokdo dan seluruh timnya pun langsung menuju ke lokasi pertemuan untuk bersiap meringkus Jong Chen dan anak buahnya. Persiapan pun dilakukan Ma Dong-suk dengan menyebar semua anak buahnya di sepanjang jalan protokol untuk mengetahui pergerakan kelompok Jong Chen, yang mana setelah kelompok Jong Chen ini masuk ke ruangan negosiasi tersebut, Mas Sokdo pun menggerebek seluruh berdebah-berdebah itu yang ternyata Jong Chen sendiri tidak berada di TKP. Jong Chen ini ternyata membagi timnya menjadi dua. Yang pertama bertugas untuk menemui polisi Cina gadungan, sedangkan Jong Chen sendiri ternyata menuju ke tempat hiburan milik bos karaoke untuk menjalankan misi yang diberikan oleh bos-bos besar saingan si bos karaoke tersebut. Dalam sekejap tempat karaoke tersebut kacau balau di mana si bos karaoke sendiri harus keluar dari gedungnya karena dikejar oleh Jong Chen yang akan membunuhnya. Beruntungnya si bos karaoke ini mengenakan rompi anti tusuk yang membuat Jong Chen sendiri tidak mampu menembus perut sang bos hingga akhirnya polisi datang ke tempat kejadian itu lalu Jong Chen pun melarikan diri dengan keadaan dibuntuti oleh anak buah Mas Sokdo. Berdering ponsel Mas Sokdo ketika salah satu anak buahnya mengkonfirmasi persembunyian Jong Chen yang mana Mas Sokdo pun langsung menuju ke tempat persembunyian Jong Chen. Agak sedikit gugup ketika Jong Chen mengetahui seluruh anak buahnya tertangkap. Sadar tidak ada harapan lagi di Korea, Jong Chen dan satu rekannya pun menyiapkan paspor dan memutuskan untuk pergi dari Korea. Akan tetapi, sebelum dia pergi, Jong Chen dihadang oleh salah satu anak buah Mas Sokdo yang dengan gelap mata Jong Chen pun akan menabrak polisi itu. Akan tetapi, tiba-tiba Mas Sokdo pun berhasil menyelamatkan anak buahnya yang di situ Mas Sokdo sendiri harus menatar satu persatu anak buah Jong Chen yang tersisa hingga tak sadarkan diri. Sementara Jong Chen sendiri berhasil kabur dari lokasi tersebut setelah menghajar anak buah Mas Sokdo. Untuk bersembunyi, Jong Chen memutuskan untuk singgah ke sebuah kedai lalu menghubungi bosnya untuk meminta bayaran hasil kerjanya dikarenakan Jong Chen sendiri menilai bahwa dirinya telah berhasil membunuh si bos karaoke tersebut. Percakapan ngeri tersebut tak sengaja terdengar oleh pemilik kedai dan si anak kecil yang terlihat di awal scene tadi. Mereka pun harus diajar habis-habisan oleh Jong Chen yang setelahnya si lemur biadab ini menuju ke bandara untuk keluar dari negara Korea. Sesampainya di kedai, Mas Sokdo pun dikejutkan dengan keadaan kakek dan si anak kecil yang sangat mengenaskan. Tentu saja hal itu membuat Mas Sokdo emosi tak karuan yang sebelum kedua korban Jong Chen ini dievakuasi menggunakan ambulan. Si anak kecil itu berpesan kepada Mas Sokdo untuk meringkus Jong Chen dan mendeportasi hewan berkaki dua ini ke pulau tanpa penghuni karena tabiatnya sangat meresahkan dan dapat merusak tatanan dunia yang telah dibuat ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Saat sedang membersihkan diri di toilet bandara, sepertinya Jong Chen harus menunda keberangkatannya dikarenakan Mas Sokdo sudah berada di sana untuk menghajar Jong Chen. Fokus dan kuasai masih menjadi kata-kata andalan Patrick untuk menggambarkan kepiawaian aktor utama dalam melakukan final battle. Walaupun sesekali Jong Chen ini dapat memanfaatkan properti-properti syuting yang telah disiapkan oleh kru, nampaknya power dari Jong Chen ini belum setara dengan kekuatan minimal milik Mas Sokdo. Terbukti dengan Mas Sokdo tidak bereaksi terlalu lebay saat melawan Jong Chen hingga pertarungan ini ditutup dengan ulti dari Mas Sokdo yang membuat Jong Chen sendiri terkapar tidak sadarkan diri. Setelah semuanya berakhir dan sebagian besar gangster pembuat onar ini ditangkap, sang kapten pun sekarang harus berpenampilan wangi dan modis karena dia kini selalu menjadi buruan wartawan yang akan meliput pencapaiannya. Sedangkan Mas Sokdo sendiri setelah kasus ini selesai harus bergegas ke Amerika untuk melakukan produksi film Eternal. Dan film pun tamat.
Dari film ini Patrick dapat belajar bahwa tidak ada yang lebih baik dan menenangkan ketika pihak berwajib berdiri bersama masyarakat yang membutuhkan. Sekian video kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.